peluang 1 dan 2 kejadian. Pertama, saya akan memperkenalkan diri dulu. Saya Agus Ibrahim. Saya Bung Wisata. Saya Aditya Pramudia. Dan kami di sini akan membahas untuk latar belakang dan sejarahnya. Dan untuk yang lainnya nanti akan dibahas tuntas oleh teman-teman saya. Oke, pertama adalah latar belakang dan sejarah. Sejarah dan latar belakang ini, oke. Teori peluang menyangkut dengan cara melakukan hubungan antara sejumlah kejadian khusus dengan jumlah kejadian sembarang. Yang dimaksud itu yang ada suatu kejadian yang tiba-tiba dan memang kejadian yang sedang direncanakan. Khusus untuk ini, teori peluang awal dari inspirasi ini itu berawal dari masalah perjudian. Awalnya dari Girolamo Cardano dari tahun 1501 sampai 1576. Cardano lahir itu pada tanggal 24 September 1501. Dia ini emang dijuluki apa ya namanya? Memang seorang pejudi gitu. Memang seorang pejudi yang ada di masa itu. Dan cuman dari judi itu dia itu memacu mempelajari suatu peluang-peluang yang ada yang dituliskan dalam bukunya yang berjudul Liber Peludo Aleae atau Book on the Games of Chance. Next, pada tahun 1565 di sini banyak konsep-konsep dasar yang Cardano atau pejudi tadi bahas. Cuman sayangnya dia gak pernah mempublikasikan sampai tahun 1663. Jadi setelah itu datanglah Pascal dan kemudian menjadi tertarik dengan peluang tersebut dan mulai mempelajari masalah tentang kejadian. Pascal mendiskusikan bahwasanya matematika yang lainnya seperti Pierre de Fermat yang pada tahun 1601 sampai 1625 itu berdiskusi dengannya pada tahun 1654 antara bulan Juni dan bulan Oktober melalui 72 surat yang ditulis oleh Blaise Pascal dan Pierre de Fermat. Jadi diskusinya itu melewati surat, nggak langsung face-to-face. Oke, kita next. Oke, selanjutnya definisi peluang seperti yang ada di sini. Definisi peluang klasik yang pertama itu misalkan sebuah peristiwa dapat terjadi sebanyak beberapa kali kejadian di antara n peristiwa yang saling eksklusif dan masing-masing terjadi dengan kesempatan yang sama. Maka peluang peristiwa terjadi adalah n per n atau p atau p sama n per n. Contohnya udah ada di sini. Saya akan mempersingkat saja. Contohnya ada di sini. Dan untuk definisi peluang itu saja. Next. Nah, ini definisi peluang yang empirik. Peluang empirik atau frekuensi relatif hanya apabila eksperimen dilakukan berulang. Apabila kita perhatikan frekuensi absolut M tentang terjadinya peristiwa di sejumlah pengamatan dalam kurung dalam kurung sama dengan M, maka peluang peristiwa itu adalah limit dari frekuensi relatif jumlah pengamatan bertambah 1 sampai 3 P dalam kurung sebenarnya limit M per N. Contohnya ada di bawah. Oke, peluang suatu kejadian. Jadi setiap proses yang menghasilkan suatu kejadian
keluar adalah angka 1, 2, 3, 4, 5, 6. Semua hasil yang mungkin dari suatu percobaan disebut ruang sampel, biasanya menyatakan dengan S. Setiap hasil dalam ruang sampel disebut titik sampel. Ya, titik sampel. Banyaknya anggota dalam S dinyatakan dengan lambung S. Misalnya dari percobaan pelemparan serbaguna jumlah KS sama dengan 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. KS dengan 6. Jika dalam pelemparan dadu tersebut muncul angka 2, maka bilangan itu disebut kejadian. Bilangan itu disebut kejadian kalau muncul angka 2. Jadi kejadian adalah lingkungan bagian dari ruang sampel. Jika ruang sampel punya anggota yang berarti nggak banyak dan setiap titik sampel punya kesempatan untuk muncul yang sama dan A suatu kejadian muncul langsung, maka dua kejadian tadi nyatakan dengan P dan A dan yang lain. Oke. Dan ini contoh-contohnya. Silahkan diperhatikan. Ini contoh-contohnya. Oke, selanjutnya akan dibahas oleh teman saya tafsir bagian ini. Kali ini saya akan membahas soal tafsiran soal kejadian. Jika kejadian K dalam ruang sampel 5 selalu terjadi, maka NK sama dengan N5, sehingga besar peluang kejadian K adalah. Jadi P K sama dengan N K per N5 sama dengan 1. Kejadian K selalu terjadi dalam ruang sampel 5 disebut kepastian, kemustahilan, dan kepastian. Nah, ini gambarnya seperti ini ya. Sedangkan kejadian K dalam ruang sampel 5 tidak pernah terjadi, maka N K sama dengan 0 yang dinamakan kemustahilan, sehingga PK sama dengan NK per N5 sama dengan 0. Oleh karena itu nilai peluang itu terbatas. Nah, nilainya itu terbatas. Terus frekuensi harapan. Frekuensi harapan adalah harapan yang nilai kemungkinan terjadinya besar. Jika suatu percobaan dilakukan sebanyak n kali, maka nilai kemungkinan terjadinya kejadian K setiap percobaan adalah PK. Maka frekuensi harapan dari kejadian K adalah, nah, seperti ini rumusnya, FK sama dengan NP dalam kurung K. Nah, contohnya, bila kita melemparkan sebuah dadu sebanyak 480 kali, berapakah kita harapkan muncul angka 4? Nah, penyelesaiannya seperti itu. PK sama dengan dan N sama dengan 480. FK sama dengan N, P L kurung A sama dengan 480 sama dengan 80. Jadi harapan munculnya angka 4 itu 80 kali. Nah, yang selanjutnya itu peluang kejadian. Apabila dua kejadian atau lebih dioperasikan sehingga menghasilkan kejadian baru, maka kejadian baru itu disebut kejadian majemuk. Nah, ini contohnya ada dua kejadian A dan B sembarang. Nah, gambarnya seperti ini. Jika jenis operasinya tidak ada A atau komplement A, itu jadi A pangkat 1 sama dengan A pangkat C. C itu komplement. Nah, jika A dan B sama dengan A dan B, maka A irisan B notasinya. Jika A atau B, notasinya yaitu A gabungan B. Nah, untuk sembarang kejadian A dan B berlaku NA gabungan B sama dengan NA ditambah NB dikurangi N dalam kurung A irisan B. Kedua ruas dibagi dengan NS, maka NA gabungan B per NS sama dengan plus NB per NS sama dengan NA irisan B per NS PB PAB sama dengan P
PA plus PB dikurangi PA B. PN dikurangi A per N. Nah, hasilnya seperti ini ya, bisa dilihat sendiri. Next. Nah, ini contohnya. Salah satu, sebuah dadu dilempar sekali maka US sama dengan 6. Jika A mata dadu kurang sama dengan 2, maka A mata dadu lebih dari 2, sehingga A komplement sama dengan 3, 4, 5, 6, dan N A komplement sama dengan 4 menggunakan rumus ini. Jadi peluang mata dadu lebih dari 2 sama dengan 2/3. Nah, ini juga ada cara 2. Sebuah dadu dilempar sekali maka NS sama dengan 6. Jika A mata dadu kurang dari sama dengan 2, nah ini sama dengan 1,2. Nah, NA nya itu jadi 2. Untuk mencari PA kita gunakan rumus ini, NA per NS sama dengan tadi NA nya 2, nah NS nya 6, jadi 2/6, terus kita sederhanakan jadi 1/3, sehingga hasilnya PA komplement sama dengan 1 dikurangi PA. PA itu yang tadi yang 1/3, nah jadi 1 dikurangi 1/3 sama dengan 2/3. Next. Nah, ini ada contoh lagi. Dua buah dadu dilambungkan bersama-sama, tentukan peluang bahwa jumlah mata kedua dadu lebih dari 3. Nah, penyelesaiannya, dua buah dadu dilambungkan bersama maka F sama dengan 6 kali 6. Soalnya dua buah dadu, satu dadu itu ada 6 angka. Jadi 6 kali 6 sama dengan SS-nya itu 36. Jika A jumlah mata kedua dadu lebih dari 3, jadi seperti ini ruang sampelnya, yaitu 1,1, 1,2, 2,1. Jadi NA nya ada 3. Nah, untuk mencari PA kita gunakan kembali rumus yang tadi ya. NA per NS kita masukkan NA dan NS nya jadi 3/36, kita sederhanakan menjadi 1/12. Nah, jadi PA komplement C 1 dikurangi 1/12, jadi hasilnya 11/12. Nah, ini contoh ketiga. Jadi jika peluang esok hari akan hujan adalah 0,35, berapa peluang bahwa cuaca akan cerah esok hari? Penyelesaiannya yaitu A sebagai esok hari akan hujan, maka PA nya sama dengan 0,35. Jadi kita mencari PA komplement sama dengan 1 dikurangi PA, 1 dikurangi 0,35, jadi hasilnya 0,65. Ini ada contoh lagi dari dua kejadian saling lepas. Kejadian A dan B dikatakan saling lepas jika A irisan B sama dengan Mana? Yang mana? Sama dengan, tidak sama dengan 0. Tidak sama dengan 0. Tidak sama dengan 0, atau P A irisan B sama dengan 0. Jika P irisan B sama dengan 0, maka P gabungan B sama dengan PA ditambah PB. Kesimpulan, jika A dan B kejadian saling lepas, maka P dalam kurung A gabungan gabungan B sama dengan PA ditambah PB. Nah, ini ada contoh lagi. Dari satu set kartu remi diambil satu kartu secara acak. Berapa peluang untuk mendapatkan kartu as atau king? Nah, misalnya jika A kejadian mendapatkan kartu A, jadi NA sama dengan 4, karena kartu king itu ada 4 ya di setiap jenis, maka ya hasilnya NA nya itu ada 4. B kejadian mendapatkan kartu king. Nah, sama seperti tadi ada 4 juga tiap jenis kan di kartu remi. Jadi biasanya A irisan B sama dengan bukan sama dengan 0. PA gabungan B sama dengan PA ditambah PB. Nah, kita masuk
menambahkan angka-angkanya yang tadi sudah diketahui. Nah itu 52 dari jumlah semua faktor ini. Jadi 4 per 52 ditambah 4 per 52. Jadi hasil ruang munculnya itu ada 2 per 13. Ini contoh kedua ya. Dua buah dadu dilakukan bersama-sama, berapakah peluang angka kedua dadu sama dengan 5 atau 10 penyelesaiannya. Dan tadi karena ada dua buah dadu, NS-nya jadi 6 kali 6 sama dengan 36. Jika A jumlah angka sama dengan 5, maka hasilnya itu seperti itu. Jadi jumlah angka dadu jika dijumlahkan hasilnya 5. Jadi contohnya ini ada 1,4, 1,1, 2,3, 3,2. Nah, jadi jumlahnya kan NA-nya jadi sama dengan 4. Jika B jumlah angka sama dengan 10. Jadi angka dadu yang jika dijumlahkan hasilnya 10. Nah, itu contohnya ada 4,6, 6,4, 6,5. Nah, jadi jika kan ada 3 tuh, 3 jenis. Jadi NB-nya sama dengan 3. Maka A irisan B sama dengan tuh A irisan B sama dengan 0, maka PAB sama dengan PA ditambah PB. Nah kita masukkan angkanya, jadi 4 per 36 ditambah 3 per 36, jadi hasilnya 7 per 36. Ya mungkin sekian dari saya, nanti akan dijelaskan oleh teman saya. Saya akan melanjutkan contoh yang sebelumnya lesson saya, yaitu sekarang contoh yang ketiga. Di dalam sebuah kotak terdapat 5 bola merah dan 4 bola putih. Dari dalam kotak tersebut diambil 2 bola sekaligus. Berapa peluang kedua bola itu berwarna sama? Penyelesaiannya adalah NS 9 kombinasi 2. 2 bola berwarna sama berarti 2 merah dan 2 putih. A sama dengan 2 merah, NA sama dengan N kombinasi 2 sama dengan 10. PA sama dengan N A per NS. Jadi 10 per 36. Nah yang B itu 2 putih. Rumusnya seperti yang di atas, cuma hanya angkanya saja mungkin yang berbeda. Maka PAB sama dengan PA tambah PB. Jadi yang atasnya 10 per 36 tambah 6 per 36 sama dengan 16 per 36, hasilnya 4 per 9. Oke, next. Dua kejadian saling bebas. Kejadian A dan B dikatakan saling bebas jika kejadian A tidak mempengaruhi kejadian B. Jika dua buah dadu ditos, maka yang muncul pada dadu pertama jika mempengaruhi angka yang muncul pada dadu kedua. Dalam hal ini dikatakan kedua dadu saling bebas. Contoh, dadu merah dan dadu putih ditos. Tentukan peluangnya. A. Pada dadu merah muncul angka 1, pada dadu putih muncul angka 6, dan C. Pada dadu merah muncul angka 1 dan pada dadu putih muncul angka 6. Penyelesaiannya seperti ini. Dua dadu ditos, maka NS 6 kali 6. Karena 6 kali 6 itu karena dadu ya. Dadu merah muncul angka 1 yang seperti ini ya. 1 tambah 1, 1, 1, 2, 1, 3 dan seterusnya. PA sama dengan NA per NS, yaitu 6 per 36 sama dengan 1 per 6. Jadi peluang dadu merah muncul angka 1 adalah 1 per 6. Yang B, dadu putih muncul angka 6. Hampir sama dengan cara yang di atas, tapi angkanya agak berbeda sedikit, yaitu 1 per 6, 1, 6, 2, 6, 3, 6, 4, 6, 5, 6, dan 6, 6. NB itu sama dengan 6. PB sama dengan NB per NS sama dengan 6 per 36. Sama saja seperti di atas, yaitu hasilnya 1 per 6. Oke, next. A irisan B sama dengan 16, N AB sama dengan 1. P A irisan B sama dengan N A irisan B sama dengan 1 per 6. P A irisan B sama dengan 1 per 6 jadi atau dapat ditulis menjadi P A irisan B sama dengan 1 per 6 kali 1 per 6. P
PA irisan B sama dengan PA kali PB. Jadi peluang pada dadu merah muncul angka 1 dan pada dadu putih muncul angka 6 adalah dari pembahasan contoh 1 diperoleh sebagai berikut. PA kali B sama dengan PA kali PB. Penerapan teori peluang. Nah, mungkin dari kita apa sih peluang bagi manfaatnya bagi kehidupan? Dalam pelajaran matematika, peluang diartikan juga sebagai kemungkinan. Maksudnya, kemungkinan di sini adalah berapa besar kemungkinan angka yang akan muncul. Misalnya, A tambah B tambah A tambah B dapat terjadi beberapa kemungkinan, yaitu 2A tambah 2B tambah AB tambah 2B sama dengan 2A tambah 2B tambah 2B. Artinya, peluang untuk huruf A sebanyak 2 kali, huruf B sebanyak 2 kali, dan AB sebanyak 2 kali. Itu sekilas mengenai peluang dan matematika. Sementara itu, kita tidak menyadari bahwa sesungguhnya dalam matematika itu memiliki implementasi dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya, di dalam suatu kelas akan dilakukan pemilihan panitia keakraban siswa yang terdiri dari ketua, wakil ketua, dan bendahara. Jumlah siswa dalam sekelas tersebut adalah 30 orang. Banyak panitia yang mungkin terjadi ini bisa dilakukan dengan menerapkan teori peluang. Misalnya tersedia 2 celana berwarna biru dan hitam serta 3 baju berwarna kuning, merah, dan putih. Berapa banyak pasangan warna celana dan baju yang dapat dibentuk? Banyaknya pasangan warna celana dan baju yang dapat dibentuk dapat ditentukan dengan teori peluang. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering mendengar perkiraan terjadinya hujan dalam bentuk peluang baik secara kualitatif seperti kemungkinan kecil akan terjadi hujan di esok hari, ya seperti yang tadi yang kemungkinan hujan 0,35% dan yang cuaca cerahnya dari sisa dikurangi 1 itu. Atau dalam bentuk kuantitatif seperti kemungkinan esok hujan sekitar 30%. Nanti di situ aja tuh salah ngomong. Jelas di sini bahwa berbicara mengenai peluang kita dihadapkan dalam suatu kondisi yang tidak pasti. Akan tetapi kita hanya diberikan suatu petunjuk atau gambaran seberapa besar keyakinan kita bahwa suatu peristiwa bisa terjadi. Semakin besarnya peluang yang dihasilkan dari suatu perhitungan, maka semakin besar keyakinan kita bahwa peristiwa itu akan terjadi. Mungkin hanya ini dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum